Pegasus ini sebenarnya adalah software yang digunakan untuk katakan tanda kutip lah untuk menembus pengamanan sistem dan nantinya digunakan untuk memata-matai korban yang diincar. Nah, ini sebenarnya secara teknis Pegasus sendiri adalah software yang sangat targeted. Jadi Pegasus itu tidak bisa digunakan sebagai mass surveillance. Ada pameo di orang security, namanya security is a process. Jadi security adalah proses. Jadi kita tidak bisa membeli security, kita tidak bisa menjamin bahwa hari ini aman, besok atau lusa akan tetap aman, tidak. Jadi itu adalah suatu proses. Apa yang melatar belakangi hal ini? Yang melatar belakangi hal ini adalah mungkin aku pengen tanya nih, soalnya penasaran juga karena kan berarti banyak banget caranya kan si penjahat ini mengambil sebuah data dari si perusahaan atau pemerintahan. Nah, akankah nih Pak permasalahannya tuh terus-terusan kayak gitu? Maksudnya ada aja nih yang berusaha gitu Pak? Apa nantinya akan ada data secure gitu? Ada pameo di orang security, namanya security is a process. Jadi security adalah proses. Jadi kita tidak bisa membeli security, kita tidak bisa menjamin bahwa hari ini aman, besok atau lusa akan tetap aman, tidak. Jadi itu adalah suatu proses. Apa yang melatar belakangi hal ini? Yang melatar belakangi hal ini adalah kita semua menggunakan software. Software itu apa? Software itu sebenarnya adalah sarana yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Jadi kalau komputer atau handphone kita sebenarnya ngomongnya kan bahasa binary 1001 gitu kan. Kalau kita manusia ngomongnya bahasa manusia. Jadi kita merintah ke hardware ya sulit, mereka nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Terus kita juga nggak ngerti bahasa binary, maka kita pakai yang namanya software untuk perantara kita. Kita klik gambar printer di MS Word, nah si hardware-nya tahu, oh aku mesti ngeprint. Lalu halaman yang segini dia kirimkan sinyal ke printer, lalu keluarlah printer itu. Jadi kira-kira software itu fungsinya sebagai perantara. Nah, menjadi masalah adalah software itu buatan manusia. Loh, kenapa jadi masalah? Nah, jadi masalah manusia itu tidak sempurna. Manusia ciptaan yang Maha Esa tidak sempurna. Artinya apa? Artinya ciptaannya tidak sempurna. Nah, lalu apa yang terjadi kalau ciptaannya tidak sempurna? Software itu ciptaan manusia, tidak sempurna, maka selalu ada kelemahan. Nah, kelemahan itulah yang namanya celah keamanan atau vulnerability. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh, buktinya apa yang bahwa software ini selalu ada kelemahan, bisa cari di www.securityfocus.com, bahasa Inggris securityfocus.com, itu perusahaan sudah diakuisisi oleh Symantec. Di sana kita akan bisa lihat setiap hari selalu ada muncul celah keamanan baru. Hari ini dari Adobe, besok dari FreeBSD, lusa dari Apple, Kamis dari Microsoft Office, nanti dari Microsoft Windows, selalu muncul. Nah, celah keamanan itu, apa itu celah keamanan? Celah keamanan itu adalah kelemahan pemrograman yang jika dieksploitasi dengan kode khusus, itu bisa mengambil alih mesin yang menggunakan program lemah tersebut gitu loh. Nah, jadi itu latar belakangnya. Jadi karena celah keamanan selalu akan muncul, maka selalu harus ada antisipasinya. Lalu perusahaan yang mengalami celah keamanan ini antisipasi gimana? Oh, dia keluarkan tambelan namanya patch. Jadi vulnerability atau celah keamanan mengakibatkan bisa dieksploitasi dengan coding. Untuk mencegahnya, lakukan tambelan, namanya patch. Prinsipnya sama software juga, tapi fungsinya untuk menambal. Jadi ada celah keamanan ini aku tambal, ya kan? Kalau sudah ditambal, dieksploitasi dengan coding tadi, ya nggak bisa karena udah ditambal. Tapi nanti besok muncul lagi celah keamanan baru, cepat ditambal lagi supaya nggak bisa dieksploitasi oleh coding baru. Itulah seterusnya. Nah, itulah sebabnya disebut
security is a proses yang tidak berkesudahan. Jadi lelah sekali, memang tiap hari harus ini. Makanya kenapa Windows kita, Android kita harus selalu di-update untuk download, itu untuk menutupi celah keamanan dan menghindari eksploitasi. Dan ini akan berjalan terus. Dan sebagai gambaran, kalau Anda ingin mengetahui yang levelnya Pegasus dan kawan-kawan, celah keamanan yang ditemukan itu umumnya dipublikasikan. Jadi kalau yang nemuin celah keamanan, kalau ke Google atau ke Microsoft, mungkin dikasih uang. Wah, ini berharga. Ke Facebook juga bisa nemuin celah keamanan, kamu dapat 10.000 atau 50.000 dolar, lumayan itu, ya kan? Nah, itu kalau orang yang nemuin dan ngasih tahu. Lalu kalau celah keamanan yang ditemuin tapi dia nggak kasih tahu, wah, itu cuma dia yang tahu. Lalu apa yang dilakukan? Nah, kira-kira itulah yang terjadi di Pegasus. Jadi mereka ada tim yang meneliti, oke, ini WhatsApp nih, ini aplikasi apa, sebesar ini kan besar sekali ukurannya, itu nggak mungkin sempurna, selalu ada kelemahan. Nah, kalau mereka tahu ada celah keamanan itu, dia diam-diam aja, dia nggak sebarin, ya sudah, dia bisa eksploitasi. Jadi itu ceritanya, mengapa bisa ada perusahaan yang bisa mengeksploitasi dan ini sudah diamankan kok dengan end-to-end encryption, tapi kok masih jebol? Ya karena ada celah keamanan yang tidak diumumkan atau namanya mungkin istilah zero day exploit ya. Jadi udah ditemukan langsung dieksploitasi, belum sempat bikin tambalannya. Kira-kira seperti itu gambarannya, Sian. Oh, berarti ini sangatlah insightful ya. Mungkin Sobat Nexen yang lagi nonton perlu banget catatan nih. Kalau misalkan tadi aku ulang lagi nih, tadi bisa cek celah keamanannya di www.security.forum.com ya Pak? securityfocus.com. Focus.com. Oke, catat tuh Sobat Nexen. Nah, benar. Tadi udah tahu kan dari Pak Alphonse kayak gimana. Nah, tapi Pak, aku mau berbagi pengalaman nih Pak. Jadi tuh selama pandemi ini ya aku pernah baca katanya tingkat insekuritas orang-orang terutama remaja tuh lagi tinggi-tingginya nih Pak. Jadi kayak orang pacaran, mereka tuh nyadap-nyadap WhatsApp gitu Pak. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa dihindarin nggak sih Pak? Ya nyadap WhatsApp, nyadap Instagram yang kayak gitu-gitu, bisa nggak sih Pak untuk dihindarin gitu? Komunikasi WhatsApp ini tidak bisa dicuri, disadap bisa, tetapi tidak bisa dicuri isinya. Jadi contohnya begini, saya komunikasi dengan Fahmi melalui WhatsApp, lalu secara otomatis itu kita nggak perlu atur lagi, WhatsApp saya dengan WhatsApp Fahmi akan membuat yang namanya private key dan public key, kunci publik dan kunci privat. Jadi WhatsApp saya dengan Fahmi misalnya kunci publik dan privat. Kunci publik